dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia selalu di sisimu sampai maut memisahkan cinta kita. Kau takkan terganti selamanya. Kau di hati selamanya. Kau di hati. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah. Hari yang ku nanti telah datang, hari yang tak akan tergantikan. Ku melangkah bersamamu dalam ikatan suci. Kau tulang rusuk yang ku nantikan, keindahan yang tak terlukiskan. Ku bangga menikahimu, jadikan engkau istriku. Kau jawaban Tuhan dalam setiap doaku. Kau jawaban Tuhan yang menjadi nyata. Ku kan menjagamu sampai nafasku berhenti. Ku akan setia
Kristus. Shalom. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Di dalam ibadah ini akan dilaksanakan peneguhan dan pemberkatan perkawinan terhadap Saudara Rizky Alexander Risamasu dan Saudari Elizabeth Christine Susanto. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah hari ini adalah Pendeta Ibu Agustina Laheba. I pray you'll be alright. Jemaat dipersilakan And berdiri. just where we go, and help us to be wise in times when we don't know. Let this be our prayer when we lose our way. Lead us to a place, guide us with your grace, to a place where we'll be safe. Lalu ceketudah I pray we'll find your light nel cuore resterà. and only be known. Ricordarci che When stars go out each night, eterna stella sei. Nella mia preghiera let this be our prayer. quanta fede che When shadows fill of death, lead us to a place. guide us with your gaze. Give us rest so we'll be safe. Solo mondo senza più violenza, un mondo di tua stessa di speranza, un mondo di là, vicino, simbolo di pace, di fraternità. La forza se si dà. We ask the light we Il desiderio che and watch us from above. ognuno troviamo. We hope it's all we'll find. Con noi dentro sé. Another solitude. Let this be your prayer. Just like every time.
Jemaat Tuhan, marilah menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita pada hari ini. Jemaat Tuhan, mari kita tahbiskan ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Satu Yohanes 4 ayat 16 menjadi nats yang membimbing ibadah kita. Tertulis demikian, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih
Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai saudara. Dan menyertaimu juga. Sebelum kita menerima firman Tuhan yang mendasari ibadah ini, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus, kita berdoa. Ketika Engkau kembali akan memberikan berkat dan restu-Mu bagi anakmu Rizky dan Elizabeth, anak-anak dari keluarga Risa Masu dan keluarga Bapak Edi Susanto, kami memohon ya Tuhan, kuduskanlah dan berkatilah peribadahan ini lewat sabda-Mu, sehingga kedua mempelai dan kami semua yang sudah menjalani hidup pernikahan mendapatkan ingatan dan peneguhan atas firman Tuhan yang memberkati hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami semua telah siap untuk mendengar, merenungkan dan melaksanakannya dalam hidup beriman. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Kolose. Kitab Kolose pasalnya yang ketiga dari ayatnya yang ke-14 dan ke-15 yang menyatakan, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Demikian pembacaan Alkitab.
Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di antara hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat persilahkan duduk kembali. Selamat siang. Ini perjumpaan antara orang Jawa dan orang Ambon, dari Palembang dan Jakarta. Berjumpalah di gedung Gereja Immanuel Palembang dengan satu semangat dan rasa sukacita yang begitu besar mengantarkan anak-anak kita, Elizabeth dan Rizky, meminta restu Tuhan, berkat Tuhan pada hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya teringat sebuah ilustrasi dalam yang bermakna tentang mencari pasangan hidup gitu ya. Jadi ceritanya sepertinya saya pernah membawakan ini, tapi saya suka sekali dengan ilustrasi ini. Ada seorang anak muda lulusan luar negeri, pintar, rupanya ganteng, anak orang kaya. Lalu dia sudah hampir selesai sekolahnya. Dia juga rindu untuk mencari calon istri. Dia sudah hampir selesai dan sudah cari kerja dan sudah dapat pekerjaan yang cukup mapan. Walaupun dia belum selesai secara penuh. Tamatan luar negeri, dia cari seorang calon istri lah ya. Pertama dia ketemu dan terpikat pada seorang perempuan yang cantik luar biasa. Wow, siapa sih laki-laki yang tidak ingin istrinya cantik dan bangga gitu loh, jalan dengan istri yang cantik dan sangat nyaman lah begitu. Pendekatan 1 tahun, dia sudah sempat bawa ke orang tuanya, tapi dalam perjalanan dia putuskan hubungan. Ibunya tanya, kenapa? Kan cantik, cocok dengan kamu, pasangan serasi. Dia bilang cantik sih mah, cuma IQ-nya agak-agak zong. Kalau ngomong gak nyambung katanya. Cantik, kita ngomong kemana, dia ngomong kemana, gak nyambung lah kami. Apalagi kalau soal-soal berat dalam kehidupan, gimana nanti. Jadi udah deh, cantik tapi agak zong, susah katanya. Sudah, kamu masih muda, cobalah cari lagi. Kali kedua dia ketemu seorang perempuan cantik dan pintar, enak diajak ngobrol, apa saja wawasannya luas gitu ya. Setelah berjalan 5-6 bulan sempat dikenalkan sama orang tua, tapi akhirnya dia datang ke ibunya, gak jadi mah, saya putusin lagi. Loh kenapa lagi? Kata mamanya. Cantik memang, pintar juga, enak diajak ngobrol. Tapi ya itu gak bisa masak. Padahal kan papa mama rencana mau kasih modal untuk saya pengen buka restoran Eropa dan Asia nanti kalau saya habis selesai studi dan habis kerja di Australia katanya. Jadi kalau dia nggak suka masak, nggak enak nanti ngobrolnya. Oh begitu, ya sudahlah silahkan kamu yang mau jalani. Nah carilah yang memang seperti kamu harapkan kata mamanya. Dia cari-cari akhirnya ketemu perempuan yang cantik, pintar, wawasannya luas, bisa masak, suka makan, dan suka kuliner kemana-mana, mencoba berbagai masakan. Pokoknya masuk betul, rasanya sudah pas betul. Dan dia yakin bahwa perempuan ini akan mau diajak menikah. Nah, dia tunggu waktu yang tepat, dia mau lamar, suasana dinner yang sangat istimewa dan romantis. Tetapi apa yang terjadi? Memang si laki-lakinya sudah srek.
Perempuannya katakan, maaf ya mas, bagi saya mas belum sempurna, saya mau cari yang lebih sempurna. Artinya apa? Kita mencari pasangan hidup selalu mau yang sempurna dan ideal, seperti yang kita mau. Ketika sudah ketemu, kita ideal gak untuk dia? Kita suka ngukur, dan seolah-olah kalau sudah ideal orang itu pasti mau pada kita. Kita lupa bahwa soal pasangan hidup itu bukan soal mau-maunya kita, tapi soal tindakan Allah yang memang mengutus dan mengizinkan orang itu betul-betul jadi pasangan hidup kita. Jadi orang yang betul-betul sampai di depan altar diberkati, didukung oleh keluarga dan orang tua, gereja, dan orang bersuka cita ketika kita mau melangkah di depan altar dan diberkati. Itulah betul-betul orang yang dari Tuhan diberikan pada kita. Bukan yang kita cari setengah mati sesuai maunya kita. Itu loh. Kadang-kadang saya merenung-renungkan ya, hampir 20 tahun lebih jadi pendeta. Tingkat perceraian itu bukan makin berkurang, makin bertambah. Walaupun orang Kristen, tapi sudah tidak malu-malu bilang kalau dia sudah bercerai, dia sudah jadi janda atau duda, tidak mikir-mikir mau berpisah. Kenapa? Makin rentan. Dalam pengalaman iman selama hampir 20 tahun jadi pendeta, salah satunya saya mendapati adalah banyak kali orang mau menikah, tidak betul-betul diseriusin, didoakan bahwa betul enggak Tuhan ini orang dari Engkau yang Kau utus. Kita menakar, oh ini cocok dengan saya, pas, cocok sesuai seperti yang saya pikirkan. Seringkali kita tidak memaknai, dan kalaupun sudah dapat diberkati, kita selalu berpikir, oh itu pilihan saya. Itu jodoh saya, pilihan saya yang saya cari. Kita lupa bahwa kalau bukan karena Tuhan, dia tidak akan bisa disandingkan dan diberkati di gereja. Tidak akan mendapatkan rahmat Tuhan. Orang sering lupa bahwa kalau sudah sampai di depan altar, diberkati oleh Tuhan dalam sebuah ibadah yang betul-betul ditopang oleh keluarga dan gereja. Orang lupa bahwa perempuan yang di sebelahnya itu, laki-laki yang di sebelahnya itu dari Tuhan. Tuhan kasih. Kalau Tuhan kasih ya bertanggung jawab untuk melindungi dan menjaga gitu loh. Kita kalau beli rumah aja Tuhan kasih berkat, kita jaga-jaga betul rumah itu, jangan sampai rusak kan gitu. Apalagi ini pasangan kita ini bukan barang. Dan kalau dia adalah orang dari Tuhan, terimalah dia dengan segala ketidaksempurnaannya. Bukan dengan segala yang kita mau ada dalam pikiran kita untuk dia lakukan. Itulah dari Tuhan, terimalah dia. Gitu. Karena kasih karunia Tuhan kita berjumpa. Kita dipertemukan, ada di depan altar dan mengucapkan janji itu. Bukan karena cuma mau-maunya kita, tapi betul-betul karena kasih karunia Tuhan. Jadi jelek-jeleknya itulah kita peluk, bagus-bagusnya itulah kita peluk. Jangan cuma mau yang bagus-bagusnya saja gitu loh. Ketika kita sadar bahwa inilah yang dari Tuhan, dan karena aku sama dia adalah manusia berdosa, yang punya kekurangan, saya mau memeluk kekurangannya dia. Ketika dia sudah makin tua, keriput, sudah tidak bisa melayani saya dengan sepenuh hati karena tubuhnya yang makin renta, sudah melahirkan anak 3 atau 4. Ya makin kita cintai, bukan justru cari yang lain. Itu orang sering tidak menghayati ini yang dari Engkau Tuhan. Saya mau jaga dia, saya tidak akan melepaskan dia. Apapun terjadi dalam rumah tangga, karena dia dari Engkau, saya mau terima dia. Cerewet-cerewetnya, keras kepalanya, ngeyelnya, macam-macamnya. Begitu juga saya punya hal yang dia juga berjuang untuk terima yang kurang dari saya. Maka dari itu janganlah pernah mencari suami atau istri yang sempurna. Yang sempurna itu hanya di dunia sana. Terimalah yang ada di depan mata kita, di hadapan kita yang diberkati, bukan istri yang dalam pikiran kita. Setelah nikah 3 atau 4 tahun, Bu Pendeta, istri saya berubah. Bu Pendeta, suami saya berubah.
Ya kalau berubah semua orang pasti berubah. Mana ada orang yang tidak berubah dalam hidup ini? Semua orang berubah. Sampai maut memisahkan kita mengalami perubahan-perubahan. Persoalannya perubahannya ke arah positif atau negatif, kembali dua orang ini yang harus saling mengingatkan bahwa kita sudah makin jadi pasangan yang tidak jadi berkat ya. Kita makin asing ya, kita makin eksklusif ya, kayaknya ada yang gak beres dalam diri kita. Padahal orang tua kita tidak menunjukkan hal yang seperti itu. Atau orang makin merasa bahwa Rizky dan Elizabeth setelah menikah justru semakin hangat, semakin membawa sukacita bagi orang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita sendiri yang bisa mengukur bahwa kita menerima pasangan kita dalam apapun yang terjadi di hidup perkawinan seperti apa. Semakin membaikkah atau semakin masa bodohkah? Dan jangan kita lupa bahwa sebrengsek-brengseknya orang yang Tuhan berikan bagi kita, perjuangan kita adalah tetap ada di situ. Pengakuan iman dan janji di depan altar itu tidak akan meninggalkan satu dengan yang lain. Sekalipun pengkhianatan mungkin pernah terjadi. Makanya dalam pembacaan kita dikatakan, dan di atas semuanya itu, di atas semua ketidaksempurnaan kita, pasangan kita, rumah tangga kita, ya, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Dan kita harus berjuang untuk menyempurnakannya bersama Tuhan yang sudah hadir dalam rumah tangga kita sejak kita mengungkapkan janji perkawinan itu. Tidak mudah memang Bapak Ibu, karena dua orang dengan latar belakang, satu suku Jawa, satu suku Ambon. Nanti Rizky dan Elizabeth akan mengalami masuki kultur orang Ambon begini. Rizky dan keluarga juga memasuki kultur orang Jawa kok begini. Kalau enggak kuat-kuat ya langsung merasa suku saya lebih ini, keluarga saya lebih itu. Dan saya enggak bisa menyesuaikan diri atau apapun. Itu kalau kasihnya makin kendor. Tapi kalau kasihnya tetap kita ingat, Rizky itu Tuhan yang kasih Elizabeth. Elizabeth itu Tuhan itu yang kasih kepada kamu Rizky. Tuhan tidak pernah salah. Kalaupun ada keretakan, pengkhianatan atau apapun yang mengguncang badai topan rumah tangga, Tuhan tidak pernah salah. Kalau dia diajak untuk bisa dewasa, mensikapi semua guncangan dalam bahtera rumah tangga, Tuhan tidak pernah salah, dia bisa memperbaiki yang bocor. Bahkan memang mungkin bahtera rumah tangga itu patah, tapi dia bisa datangkan berbagai cara. Bahtera yang bocor, yang lambung, yang segala macam limbung dalam gelombang itu bisa dia pertahankan. Persoalannya apakah orang-orang dalam perahu bahtera rumah tangga itu minta tolong dia atau tidak. Banyak pasangan ketika mau pernikahan begini minta restu, bahkan satu hari setelah pernikahan bisa bertengkar, ribut kedua belah keluarga, kurang ini kurang itu, seolah-olah yang kemarin janji pernikahan orang tua mengantar anak itu kayak main-main. Baru satu hari lewat bisa berantem, bisa ribut, bisa macam-macam. Itu berarti tidak menghargai Tuhan yang masuk dan membawa anak-anak kita berjumpa, dan kita akan memiliki keturunan atau memiliki keluarga besar di dalam Tuhan karena kerja Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu kita perlukan waktu pemberkatan saja. Setelah masuk dalam perkawinan, doa, ibadah, minta restu Tuhan atau minta masukan dari Tuhan itu nanti kalau ada masalah. Tidak seperti itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Berani kita datang di depan altar, berani kita bilang Tuhan berikan berkat. Oke, Tuhan bilang, tapi jangan lupa apapun yang kalian mau kerjakan tanya saya dulu. Diskusikan sama saya, berdoa kepada saya, itu kalian menghargai saya masuk di situ. Tapi kalau saya cuma intern kelas, diminta waktu awal aja, setelah itu saya dianggap gak ada, kalian sibuk, ketika udah mentok ada masalah baru datang ke saya, itu kalian menghina saya. Makanya banyak rumah tangga tidak bisa bertahan lama karena itu, Tuhan itu di awal saja, bukan Tuhan yang setiap hari diminta dan dihadirkan. Karena betul-betul tanpa dia kalian berdua tidak bisa menyelesaikan apapun yang kalian hadapi. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, jangan pernah mencari yang sempurna. Tetapi
carilah Tuhan yang selalu memperbaharui supaya kita didewasakan minimal, kata Rasul Paulus, kami menuju pada gambar Kristus. Sekarang memang masih samar-samar melihat apa kehendak Tuhan dalam hidup kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Tetapi ketika kami setiap hari minta Dia datang untuk melembutkan hati, untuk menguatkan iman, untuk memberikan maaf, untuk menopang, untuk saling menguatkan, untuk saling mengalah, ada Tuhan di situ. Kita percaya bahwa dalam penjelasan tentang perkawinan Kristen bahwa terang Kristus itu menerangi kita. Walaupun perkawinan adalah rapuh karena kita adalah manusia berdosa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah menuntut pasangan kita sempurna. Kalau kita mau pasangan kita berubah, tunjukkanlah dulu perubahan yang terbaik itu seperti apa. Supaya dia bisa berubah bukan karena terpaksa, tapi karena dia lihat bahwa orang perempuan yang Tuhan beri padaku ini betul-betul adalah seorang perempuan yang akan membawa berkat bagi kami, bukan cuma bagi aku dalam hidup perkawinan. Dan apapun yang dipertaruhkan dalam ikatan kasih. Yang dikatakan di sini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, ya. Karena kamu dipanggil untuk menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Rasa syukur menjadi kunci kita bisa menerima segala ketidaksempurnaan dalam pasangan kita, dalam kelemahan dan kerapuhan kita, dalam apapun yang kita perjuangkan, dan mungkin belum semua atau masih jauh yang kita harapkan, tetapi percayalah bahwa kasih Kristus yang kita bawa terus-menerus akan mengikat dan menyempurnakan yang tidak sempurna ini. Karena kita tidak sempurna, kita butuh terikat pada yang sempurna. Sudah satu agama saja, sudah satu iman saja perjuangannya masih luar biasa. Apalagi kalau berbeda iman atau kita tidak pernah membawa dia dalam hidup perkawinan. Rizky dan Elizabeth, jangan pernah lupa kalian bisa sampai di depan ini, itu betul-betul karena Tuhan, dan Tuhan tidak main-main. Kalau Tuhan tidak main-main, Dia punya tanggung jawab, tunjukkan juga kalian tidak main-main. Rawat cinta kasih itu bukan hanya tahun-tahun pertama, kedua, ketiga, tapi sampai maut memisahkan. Yang brengsek-brengsek, yang busuk-busuk, yang borok-borok itu terima, peluk, rangkul. Sama seperti kalian menerima yang indah dan yang baik. Dari satu dengan yang lain, dari satu keluarga dengan keluarga yang lain. Setiap keluarga punya aib, punya salib. Terima dan pikul bersama, terima dan yakini bahwa Kristus ada di rumah tangga kami. Dan kami bisa bertahan karena Dia yang mempersatukan kami, bukan siapapun. Selamat untuk terus mengikatkan diri pada kasih Kristus, supaya Dia yang menyempurnakan kalian dalam segala ketidaksempurnaan yang Tuhan izinkan kalian jalani dan hadapi. Tuhan memberkati. Amin. Kristus dasar hidup rumah tangga, landasan cinta kasih yang kudus. Hendaklah kamu satu dan setia, membangun rumah tangga yang teguh. Pada suami tunduklah istri, karena Dialah kepalamu, seperti Kristus kepala gereja yang menguduskan tubuh umatnya. Kristuslah dasar hidup
membangun rumah tangga yang teguh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama semua orang percaya di segala tempat dan abad kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing mari berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Persilahkan duduk kembali. Kita akan masuk dalam pelaksanaan peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Pertama-tama kita mendengarkan penjelasan tentang perkawinan Kristen. Jemaat kita berkumpul di sini untuk meneguhkan perkawinan kedua warga gereja, Saudara Rizky Alexander Risamasu dan Saudari Elizabeth Christine Susianti, dan mohon berkat Tuhan atas rumah tangga mereka. Dengarlah penjelasan tentang perkawinan Kristen sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman dalam kasih setia Kristus. Allah Bapa Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan dengan dia. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Allah menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami istri merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dan jemaatnya. Sebab itu perkawinan wajib dijunjung tinggi. Suami istri harus selalu hidup bersyukur dan bertanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapan-ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa, maka perkawinan diperhadapkan pada kesukaran dan tantangan, pergumulan dan pencobaan, serta masalah-masalah kehidupan dan bahkan kedukaan. Namun demikian, Kristus menempatkan perkawinan orang percaya dalam terang kasih karunia-Nya dan menjamin keselamatan dan kebahagiaan sesi rumah tangga yang setia beriman kepadanya serta bertekun dalam doa dan membaca kitab suci. Alkitab menasehatkan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Dalam kasihmu satu kepada yang lain, hendaklah suami istri mengakui Yesus Kristus yang mengasihi sampai kepada kesudahan zaman. Amanat perkawinan Kristiani. Supaya sesi rumah tangga hidup beralaskan firman Allah, maka saudara berdua dimohon berdiri untuk mendengar amanat perkawinan Kristen sebagai berikut. Yang pertama, hendaklah suami istri sesuai dengan kehendak Allah saling membantu dan saling melayani dengan penuh kasih, baik dalam kebutuhan hidup sekarang maupun hidup yang akan datang, sehingga dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat. Kedua, hendaklah suami istri membentuk persekutuan hidup yang kokoh teguh sampai kematian memisahkan, membina dan mengatur rumah tangga dengan baik sehingga berlangsung harmonis dan bahagia. Apabila Allah mengaruniakan anak-anak, maka suami istri sebagai orang tua wajib memelihara dan mendidik mereka dalam sikap takut akan Tuhan dan pengenalan akan Yesus Kristus Juru Selamat. Yang ketiga, hendaklah suami istri menjalankan hidup bersama dalam perkawinan dengan menjaga tubuhnya tetap kudus. Masing-masing harus menjauhkan diri
dari perselingkuhan dan perzinahan dengan orang lain dan tetap mempertahankan rumah tangga keluarganya sebagai bait Roh Kudus. Saudara Rizky Alexander Risamasu dan Saudari Elizabeth Christine Susianti, apakah saudara-saudara bersedia melaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesetiaan amanat perkawinan Kristiani tersebut? Kami bersedia. Tuhan menolong dan menguatkan saudara. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan, rencana indah telah Kau tetapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekarang di hadapan Allah dan jemaatnya, saudara berdua memutuskan untuk hidup sebagai suami istri beriman, guna mewujudkan rumah tangga Kristiani dalam terang kasih karunia Yesus Kristus. Maka kami mengundang saudara berdua untuk saling mengucapkan janji setia. Silahkan berhadapan, ini taruh dulu. Ya. Bantu Bu, bantu pegang. Saya, Rizky Alexander Risamasu, menyambut engkau, Elizabeth Christine Susianti, sebagai istriku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan mengasihi engkau dengan selalu dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib yang diperbuat suami yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya, Elizabeth Christine Susianti, menyambut engkau, Rizky Alexander Risamasu, sebagai suamiku dan berjanji untuk tetap setia kepadamu. Saya akan selalu mengasihi engkau dalam suka dan duka dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya akan memelihara engkau dengan penuh kasih sebagaimana wajib diperbuat istri yang beriman kepada Yesus Kristus. Akhir yang melambangkan kasih Kristus kepada kita tanpa awal dan tanpa akhir. Atas dasar itu, Rizky Alexander Risamasu, kenakanlah cincin ini sebagai tanda kasih dan kesetiaan dirimu kepada istrimu dari awal dan sampai akhir. Diucapkan dulu.
Elizabeth Christine Susianti, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Elizabeth Christine Susianti, kenakanlah cincin ini pada calon suamimu. Rizky Alexander Isamasu, cincin ini kuberikan kepadamu sebagai lambang cinta kasih dan kesetiaanku. Berjabatan tangan. Mendengar janji setia saudara dan berdasarkan kasih setia Tuhan Yesus Kristus yang menyebut dirinya mempelai jemaatnya, kami meneguhkan perkawinan saudara di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Amin. Sekarang ngadep ke sini, mau berlutut? Ya. Berlutut? Ya. Oke, ya, tangannya sih. Oke. Ya. Mendengar janji saudara dan berdasarkan kasih setia Yesus Kristus yang menyebut diri mempelai jemaatnya, maka kami meneguhkan perkawinan saudara. Hiduplah menurut janjimu, hayatilah tugas dan tanggung jawabmu sebagai suami istri yang Kristiani, serta terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang memanggil dan mempersatukan saudara berdua dalam perkawinan ini, akan memberkati engkau dan memenuhi rumah tanggamu dengan kasih karunia Roh Kudus, supaya dalam iman, pengharapan, dan kasih kamu hidup suci dan bahagia selama-lamanya. Oke, perhatikan. Untuk kita akan serahkan kepada keluarga dan minta restu keluarga. Silakan. Ya, itu bantalnya. Ya. Ya. Silakan pelan-pelan. Ya. Mungkin ada yang bantu. Jangan langsung berlutut. Ya. Keluarga Bapak Edi Susanto dan Ibu Barka Adiastuti, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera
selama-lamanya. Tangannya di sini, Pak, tangannya dekat. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala Dipasang dulu, karena mau ke sana, Pak. namaku di hatimu. Keluarga Bapak Elvis Julius Trisamasu dan Ibu Ruth Domingas Trisamasu, terimalah anak-anakmu ini sebagai bagian dari keluargamu dan doakanlah mereka agar bahagia dan sejahtera selama-lamanya. Di dalam segala namaku di hatimu, tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Agarlah tuturmu di bumi, terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan palu untuk bahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibumu, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tahu dituai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan palu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibumu, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tahu dituai bahagia. Bersiap-siap persembahan puji-pujian dari keluarga Trisamasu. Yang kau tahu dituai bahagia.
Puji-pujian dari keluarga Risa Masuk, dipersilahkan. Silakan bisa mengambil tempat di sini. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita belum memperkenalkan kepada saudara-saudara kedua mempelai, karena itu Rizky dan Elizabeth dipersilakan berdiri. Silakan menghadap kepada jemaat, balik kanan. Ya. Ya. Jemaat Tuhan, terimalah keluarga Kristen yang baru diberkati ini sebagai bagian dari persekutuan keluarga Allah
yang saling mengasihi dan mendoakan. Kami menyambut dan mendoakan mereka. Silakan balik kanan kembali. Ya, silakan duduk kembali. Ya, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini kembali Engkau berkenan mempertemukan, bahkan memberkati dan merestui anak-anak-Mu, Rizky dan Elizabeth. Benih-benih cinta kasih yang mereka rawat karena Engkau yang sudah menanam di dalam hati mereka, sekarang sudah mereka tanam dalam pohon cinta kasih, di mana Engkaulah yang memberi kehidupan bagi pohon cinta kasih mereka. Karena itu terima kasih untuk berkat-Mu bagi mereka, gereja dan orang tua serta keluarga besar telah menerima, menopang dan menguatkan mereka. Engkau yang menyempurnakan. Ya Tuhan, tolonglah lanjutkan kasih setia-Mu bagi Rizky dan Elizabeth untuk bersama-sama berjuang menjaga dan merawat cinta kasih yang Tuhan hadir di dalamnya. Seiring dengan itu, hubungan keluarga besar Bapak Edi Susanto dan keluarga Risa Masu boleh Tuhan juga semakin pererat. Ketika mereka mengizinkan anak-anak mereka menjadi satu tubuh dalam perkawinan Kristiani, maka mereka pun menjadi keluarga besar yang terhubungkan oleh karena perkawinan anak-anak mereka. Berkati keluarga Risa Masu yang datang dari Jakarta dan dari berbagai tempat, dan juga keluarga besar Bapak Edi Susanto yang juga datang dari jauh. Tuhan juga berkati semua acara ini sampai nanti resepsi di gedung. Tuhan berkati semuanya ya Tuhan. Biarlah berkat ini boleh dibawa oleh Rizky dan Elizabeth memulai hidup perkawinan mereka setelah berkat Engkau berikan. Kami juga yang sudah Engkau berkati sekian puluh tahun yang lalu, yang masih terus berjuang mempertahankan dan merawat cinta kasih, tetap Engkau kuatkan. Kasih dan pengampunan menjadi dasar utama kami menghidupkan cinta kasih dalam hidup perkawinan. Berkatilah ya Tuhan, lanjutkan kasih sayang-Mu, dan semua yang sudah disusun dalam acara-acara dapat terlaksana dengan baik. Bahkan ketika keluarga kedua belah pihak akan kembali lagi ke tempat kehidupan mereka, Rizky dan Elizabeth memulai kehidupan mereka, Tuhan terus topang dan lanjutkan kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kami harapkan juga memberkati kami semua dalam perjuangan kami membesarkan anak-anak, dalam perjuangan kami untuk tetap setia, dalam perjuangan kami untuk tetap menjaga hidup kudus di hadapan-Mu. Ya Bapa, inilah permohonan kami. Terima kasih untuk gereja, majelis yang bertugas, tim IT, kantoria, dan semua pihak yang terlibat untuk acara ini bisa terlaksana dengan baik. Kiranya upah dari Tuhan, kasih setia Tuhan memberkati semua orang yang larut dalam sukacita keluarga besar kedua belah pihak, dan kami pun merasakan sukacita itu menjadi bagian hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami serahkan semua harapan dan kerinduan kami hari ini sampai sepanjang masa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya dari 1 Tawarik 16 pada ayat yang ke-29 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan." Bapak Ibu yang terkasih bisa memberikan persembahannya ke dalam kotak persembahan yang sudah tersedia di depan Bapak Ibu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Tiap rumah tangga di mana kaulah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiada lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang kau beri. Suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Bapak Ibu mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah ya Tuhan dan kuduskanlah agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara, marilah kita kembali ke rumah tangga kita masing-masing untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar bersama. Tentang hal yang saudara berdua janjikan itu, Rizky dan Elizabeth, sesungguhnya Tuhan ada di antara kalian sampai selama-lamanya. Takkan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan,
Bila surya kan lenyap, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal telah ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Tak ku tahu kan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang mengasihi melindungiku tetap. Meski susah perjalanan, gelombang dunia menderu, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Pikiran saudara kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, 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 ya benar adanya. Amin.
Bapak Ibu kekasih Tuhan, ibadah peneguhan pemberkatan perkawinan antara anak-anak kekasih Rizky Alexander Risamasu dan Elizabeth telah berlangsung, dan kita akan masuk di dalam kata-kata sambutan dan ada sesi-sesi foto yang akan dilakukan. Untuk yang pertama, kita masuk dalam sambutan-sambutan. Sambutan pertama mewakili keluarga kedua belah pihak, yaitu keluarga Bapak Elvis Risamasu dan keluarga Bapak Edi Susanto, yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Unggul Kriswanto. Dipersilahkan. Maaf Bapak Ibu, agak gugup. Tadi saya menyampaikan bahwa sambutan dari keluarga yang akan disampaikan, benar? Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Yang kami kasihi, Pendeta Agustina Laheba selaku KMJ GPIB Immanuel Palembang. Yang kami kasihi, Pelaksana Harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel Palembang. Yang kami kasihi, Majelis Sektor 7 yang sudah melayani hari ini. Yang kami kasihi buat teman-teman baik organis, kantoria, puji-pujian yang telah disampaikan oleh keluarga besar Risamasu pada saat ini. Saya mewakili keluarga besar Risamasu dan Edi Susanto, yang kebetulan juga keluarga Pak Edi meminta kita sebagai teman-teman sekerja daripada Ibu Barka untuk membantu supaya resepsi mulai dari pengembalaan sampai ibadah peneguhan dan nanti resepsi di gedung supaya dapat berjalan dengan lancar. Puji dan syukur kepada Tuhan bahwa hari ini situasi cuaca cukup mendukung kita semua. Dan kami pun mohon maaf kalaupun tadi ada keterlambatan pada saat catatan sipil karena situasi jalan yang macet. Kebetulan kemarin juga hari libur pas Jumat Agung juga. Dan hari ini walaupun dengan keterlambatan kita dapat melaluinya lewat firman yang sudah disampaikan oleh Pendeta Agustina Laheba. Kami bersyukur bahwa gereja pun telah menyambut dan menerima keluarga besar Risamasu dan Edi Susanto. Bahkan yang berbahagia Rizky dan Elizabeth saat ini, kalian sudah bisa tersenyum, tidak lagi tegang ya. Tadi saya perhatikan keduanya tegang, mulai dari datang masuk ke gereja, barangkali karena macet tadi ya. Jadi mulailah tersenyum, tidak ada lagi tegang karena sudah diberkati. Jadi bukan lagi dua tapi satu. Jadi karena sudah satu itu senyum. Biar inner beauty-nya Elizabeth itu muncul dari hati. Begitu juga untuk Rizky. Nah, kami juga berterima kasih untuk rombongan yang boleh hadir, baik keluarga besar Pak Edi Susanto, keluarga besar Risamasu yang sudah jauh-jauh datang untuk memberikan kebahagiaan bagi Rizky dan bagi juga Elizabeth, baik yang ada dari Jakarta, dari Ambon, dari Surabaya, dari Jember dan sebagainya. Dan saya dengar juga barangkali ada juga yang harus pulang dalam waktu dekat, nanti malam kalau tidak salah, keluarga dari Ibu Barka. Kita doakan semoga semuanya berjalan dengan lancar, untuk keluarga Pak Edi dan Bu Barka juga. Karena kita juga mengingat waktu di gedung itu jam 6, maka
Selesai dari sini, kita ada sesi foto yang sudah diatur, ikuti sesuai dengan apa yang sudah diatur, dan selesai dari situ, kita akan melanjutkan untuk acara di resepsi di gedung. Jadi kami mohon juga untuk Bapak Ibu yang barangkali hadir saat ini, kami mengundang untuk hadir dalam resepsi di gedung Bukit Resto ya, jam 6 sore. Begitu juga mengundang Ibu Pendeta, Majelis Sektor 7 untuk bisa hadir dalam resepsi nanti jam 6 sore. Apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Pendeta lewat pengembalaan, oleh majelis juga, dan firman tadi yang disampaikan, peganglah itu sebagai pondasi landasan hidup berumah tangga. Dan kita doakan supaya Elizabeth dan Rizky diberikan keturunan sehingga menambah kebahagiaan dalam kehidupan keluarga. Tuhan memberkati keluarga yang berbahagia, Rizky dan Elizabeth. Terima kasih. Tepuk tangan, aplausnya dulu. Untuk sambutan yang kedua disampaikan dari pelaksana harian Majelis Jemaat PHMJ yang akan disampaikan Bapak Diaken Segus Karo sekali. Dipersilakan Pak. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, kita boleh mengucap syukur pada saat ini, pemberkatan anak kita boleh berjalan sesuai rencana, ini semua atas berkat dan karunia Tuhan saja. Saya mewakili pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Immanuel dan presbiter, sekaligus juga seluruh jemaat GPIB Immanuel, mengucapkan selamat kepada Saudara Rizky Alexander Risamasu dan Saudara Elizabeth Christine Susianti atas pemberkatan pada saat ini yang sudah terlaksana. Dan selamat juga kepada keluarga besar Bapak Elpis Julius Risamasu dan Ibu Ruth Domingas Risamasu, dan juga Bapak Edi Susanto dan Ibu Barkah Adiastuti. Sedikit kami memberikan pesan kepada pengantin baru sebagai, katakanlah sebagai orang tua yang kami sudah duluan menjalani kehidupan berumah tangga. Pada saat pemberkatan pernikahan, bahwa kalian itu bukan lagi dua, tapi satu. Itu firman Tuhan yang mengatakan demikian, dan itulah yang kalian terima. Dalam ilmu eksak, 1 tambah 1 itu adalah 2. Dalam firman Tuhan, 1 tambah 1 tetap 1, dipersatukan oleh Tuhan. Nah, tidak ada pernikahan itu yang tidak ada masalah. Pasti kami yang hadir sebagai orang tua di sini semua pasti mengalami pergumulan dalam sebuah rumah tangga. Jadi niscaya itu tidak terhampiri dalam keluarga kalian nanti. Nah, lantas bagaimana menghadapi hal yang demikian? Tidak ada jalan lain, hanya jalan Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana langkah-langkahnya? Sepulang dari sini nanti, baik resepsi, dimanapun kalian berada, sebagai keluarga baru, segera mendaftarkan diri. Ya, itu langkah-langkahnya. Supaya menjalani kehidupan sebagai keluarga baru,
bisa lebih terarah seperti yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Hidup benar di hadapan Tuhan. Lalu apa sih tujuannya ketika ini terbentuk menjadi sebuah rumah tangga? Tentu mau berumah tangga yang berbahagia. Berbahagia, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka hiduplah saling mengasihi antar sesama. Kalau kita sudah punya kasih dan jalannya jalan Tuhan, niscaya segala persoalan yang dihadapi, yang mampir dalam keluarga kalian akan teratasi. Itu saja pesan dari kami yang sudah duluan membentuk sebuah rumah tangga. Itu aja pesan yang perlu kami ingatkan. Sekali lagi kami mengucapkan selamat baik kepada keluarga Bapak dan Ibu Barkah dan para pengantin. Sebagai keluarga baru, selamat, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Segus. Selanjutnya kita akan masuk di sesi-sesi foto, tetapi sebelumnya kami mohon bantuan bapak-bapak yang kuat untuk menggeser tempat duduk. Atau anak-anak pemuda deh. Siap-siap. Foto yang pertama, kedua mempelai. Sebelah kanan Elizabeth. Ya. Untuk yang pertama, kedua mempelai dulu. Oh ya. Nah, list foto. Iya. Siap-siap kedua mempelai bersama-sama dengan Ibu Pendeta Agustina Laheba. Ibu Pendeta di tengah. Siap-siap kedua mempelai bersama dengan Ibu Pendeta Agustina dan majelis yang bertugas.